Nah, kalau pakai selang. Tapi kalau tidak pakai selang berarti 2 ember. Hiji ember air yang bersih untuk memandikan. Yang 1 ember lagi isinya air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Jadi diterus selang, diserbukan dulu, lalu dicampurkan dengan air yang sudah ada di dalam ember. Jelas Pak ya? Tapi nanti kapur barus juga disisakan untuk mengkapur barusi jenazah di saat mengkafani. Jadi kapur barus itu satu di saat memandikan, yang kedua nanti di saat mengkafani. Itu disiapkan. Lalu alat-alat yang lain yang mesti disiapkan diantaranya gayung gitu ya. Terus gunting seperti ini, nanti tujuannya untuk menggunting apa? Pakaian agar mudah lepas. Ini hanya terkait dengan efektif tidaknya saja. Boleh diprosotkan, ditaikkan bangga, tapi biasa kalau mudah itu kan digunting. Jelas Pak Bu? Nah, tata cara memandikan jenazah berdasarkan sunnah dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, pertama cucilah seluruh anggota wudunya. Yang dimaksud mencuci seluruh anggota wudu bukan mewudukan jenazah. Karena kalau wudu kan ada bagian mengusap kepala. Nah, ketika memandikan jenazah, bagian kepala tidak cukup diusap, tapi mesti diguyur, dibersihkan, dimandikan, dicuci. Maka yang dimaksud oleh Nabi adalah mencuci anggota wudu, bukan mewudukan jenazah. Nah, urutannya boleh tartib, boleh tidak. Apabila ada dua anggota badan yang lebih dari satu, seperti tangan ya satu pasang, kaki juga satu pasang, maka dahulukan ya kanan terlebih dahulu. Nah, cuci dulu bagian telapak tangannya gitu ya, terus cuci sampai sikut, lalu nanti bagian di anggota wudu di kepala, dari mulai hidung bersihkan, mulut bersihkan, muka juga bersihkan, lalu bagian kepala sampai belakang kepala juga dicuci, dibersihkan, baru bagian kaki. Nah, selesai mencuci anggota wudu jenazah, maka cucilah anggota badan sebelah kanan atas bawah. Sebelah kanan atas bawah. Didahulukan dulu yang kanan, dicuci dulu ya. Nah, itu mulai boleh pakai sabun. Pakai sabun, bersihkan, cuci. Nah, bagian yang bawah tinggal diangkat, dimiringkan sedikit. Nanti bagian bawahnya dibersihkan. Tapi ingat, dalam memandikan jenazah mesti menjaga aurat jenazah. Itu tetap tertutup. Kumaha tulisan pas bagian auratnya di pondok gitu. Makanya nanti ada bagian memegang kain agar auratnya tetap terjaga. Itu ya. Lalu anggota badan sebelah kiri atas bawah. Nah, itu juga boleh mulai dengan sabun. Lalu mandikan seluruh tubuhnya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan bersih. Itulah memandikan yang pertama. Nabi dalam hadis disebutkan memandikan jenazah salasan, tiga kali. Boleh lebih dari 3 kali asal bilangannya ganjil. Asal bilangannya apa? Ganjil. Nah, mungkin 5 kali, mungkin 7 kali. Nah, dimulai lagi dari awal yang tadi sampai seluruh tubuhnya dibersihkan. Itu termasuk 1 kali memandikan, lalu ulangi lagi. Pokoknya bilangannya apa? Ganjil. Dugi ka bersih kesat lah. Pastilah orang kuninga mana anggota badan yang sudah bersih, sudah kesat, mana yang belum, gitu ya. Nah, setelah beres Bu, baru air yang tadi dicampur dengan kapur barus diguyurkan, gitu ya. Diguyurkan ke seluruh tubuhnya. Sebetulnya teknisnya boleh seperti itu, boleh dibedakin ke seluruh tubuhnya. Artinya si kapur barusnya dicampur dengan air sedikit. Itu seolah-olah bedak cair lah gitu ya. Dibedakin ke seluruh tubuhnya. Boleh. Atau tadi dengan air kapur barus seluruh tubuhnya dibajur, dibersihkan. Nah, itu efeknya jasadnya akan lebih dingin. Baru dikeringkan dengan anduk, tapi ingat tetap menjaga aurat jenazah. Ya, diangkat saja.
kalau penutup auratnya itu basah, nanti tinggal digantikan dengan anduk yang tadi bekas apa? Mengeringkan jenazah. Nah setelah itu nanti mengkafani, baiknya ada tim yang sudah siap untuk mengkafani. Jadi yang ini memandikan, yang tim mengkafani itu sudah menyiapkan. Soalnya untuk barang kayak gitu ya, akan lebih efektif. Nah siapkan dulu pertama talinya untuk mengikat jasad, ya minimal 4. 1 tali di atas kepala, 1 tali mengikat bagian tangan, sikut ini ya, pas sikut. Lalu 1 tali bagian kaki, 1 lagi di bawah kaki. Ya, di bawah kaki. Mau disurat kira poin-poinnya. Ya. Saya sampaikan dulu poin kesimpulannya kayak kemarin ya, biar nanti kan praktek langsung ke gambar. Jadi tali 4-nya, terusnya siapkan kain kapan untuk lagi-lagi berapa? 3 helai kain kapan yang mencukupi. Yang dimaksud mencukupi itu artinya diukurkan karena fisik jenazahnya harus tertutup seluruhnya, tonga tungting, tonga dating. Mencukupi. Kayak ditalikan, pas beres, pakai wangian. Tapi ingat, nanti ketika mengkafani jenazah itu sudah dikapur barusan, terus boleh dengan kapas juga ditempel dengan kapas terutama bagian muka. Itu yang poin pentingnya. Ada pertanyaan dulu sebelum praktek? Jelas? Mohon. Bukan keharusan itu, terutama ketika memandikan itu hanya membantu saja agar air itu tidak nempel di bagian badan di bawah itu ya, di bagian anggota badan yang belakang. Biasanya kan di atas sudah kesat tapi di belakang masih sisa sabun gitu ya. Nah, makanya tempat memandikan jenazah sekarang itu biasanya ada semacam bantalan gitu ya. Kampung rumah sok gebok jauh gitu ya. Maksudnya ya tetes supados air itu mengalir ke bawah dan bekas-bekas sabun juga ikut mengalir, jadi bersih kesat. Jadi tidak ada ketentuan wajib mesti pakai gebok jauh ya. Sama teknis itu penting mah bersih lah ketika memandikan jenazah, tidak ada sisa sabun kesat. Maka prakteknya aja nama. Saru badai jantan mayit lain. Ada saya mas Bayu itu siap maka dibuka aja jaket tangan jadi kelengkap di kayu sampah. Sudah sampai jauh di rumah mau. Nah, maka mas Bayu nggak boleh kan ya pada mayit yang hidup. Kabarnya mas Bayu. Nah, baik. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita praktekkan dari mulai kondisi sakaratul maut. Nah, Nabi mensunnahkan untuk mantal kirinya. Ingat mantal kirinya itu dekatkan mulut kita ke telinganya. Lalu bacakan dengan pelan, lemah lembut dan tidak boleh tergesa-gesa. Iringi dengan kesabaran. La ilaha illallah. Nah seperti itu ya. Nah mudah-mudahan besar harapan kita wafatnya dalam keadaan membaca kalimat La ilaha illallah. Sok di awas la ilaha illallah. Ustaz itu di kiri apa di kanan sama aja? Sebetulnya sama saja, hanya ada yang punya anggapan yang kanan lebih baik, padahal tidak ada ketentuan. Jadi kalau mau di kanan silakan. Berurutan, ada kurang sahabat ada. Enak. Ulangi, yang tidur intinya. Nah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Nah, Allah takdirkan wafat, dicabut nyawanya oleh
Allah Subhanahu wa taala, dicabut ruhnya melalui malakul maut. Maka yang pertama, karena ini bagian dari musibah, ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tutupkan kedua matanya, puntennya maksudnya. Nah, tutupkan kedua matanya. Dari melotot itu sampai. Nah, dulu sudah kita bahas kenapa ditutupkan kedua matanya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Jadi kalau dicabut ruh itu diikuti dengan pandangan matanya, jadi ke atas ya. Sehingga dianjurkan ditutup. Nah, pas ditutup, betul ya. Apabila mulutnya terbuka, tutupkan. Kenapa? Biling kemah kaku jangan sesat. Jadi dari sejak awal kalau mulutnya juga terbuka juga ditutupkan. Lalu Pak, setelah wafat tutupkan dengan kain. Saya kain lah, kain lampu ya. Tangannya dari sini tebal. Oh, si Abi tuh mau. Apakah ada ketentuan mesti disedekapkan? Tidak ada. Dia mau sabaraha kreatif. Oh ini tanya tadi. Aku saru bela. Sebutan. Apakah tangannya mesti disedekapkan? Tidak ada ketentuannya, termasuk nanti di saat mengkafani boleh di seperti ini kan, seperti saat ba'da iktidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Jadi digantungkan ya. Nah itu boleh. Disedekapkan oke? Boleh. Nah kalau nanti disedekapkan, bagian tangan kiri itu ada di bawah tangan kanan. Nah kalau seperti ini, boleh seperti ini atau pada disedekapkan oke maka itu sekalian. Nah, ini tutup dengan kain, punten ya mas. Nah, dalam keadaan seperti ini, yang mengurus jenazah mempersiapkan persiapan untuk memandikan. Beresnya persiapan anak, persiap aina, badai dicatat untuk dimandikan jenazahnya. Buka kainnya itu ya. Nah, kain penutupnya dibuka. Nah, di saat posisi sebelum dimandikan, diikhtiarkan untuk diposisikan menghadap ke arah kiblat. Termasuk nanti mensolati dan di saat menguburkan. Nah, di saat disemayamkan sebelum dimandikan juga diikhtiarkan menghadap ke arah kiblat kalau memungkinkan. Nah, kalau memandikan juga diikhtiarkan dihadapkan ke arah kiblat kalau memungkinkan. Tapi kalau mensolati dan menguburkan itu mesti. Ya. Jadi harus dihadapkan ke arah kiblat di saat mensolati dan menguburkan. Tapi disemayamkan dan sebelum dimandikan, itu boleh menghadap kiblat atau tidak. Tapi lebih baik diusahakan menghadap ke arah kiblat. Yang dimaksud menghadap ke arah kiblat, anggota badan sebelah kanan ini yang menghadap ke arah kiblat. Berarti kepala sebelah utara, kaki sebelah selatan. Jadi ini anggota badan sebelah kanan yang menghadap ke arah kiblat. Jelas ya Pak Bu? Baik. Aina orang ngaibakan saru badai ngaibakan kana. Oke baik. Maya saru badai praktek apa yang ngaibakan? Enggak. Kalau bisa dia minimal 2 atau 3 orang. Soal lagi. Biasanya cuma terdekatnya. Soal banget. Memandikan jenazah. Abi. Maya mulai. Sadi. Maya. Nah. Itu kasihan. Kan emang eta tong cerik. Hirup kena. Maya. Seorang dia tuh. Nah, mohon pada setia. Baik. Kalau saya biasanya
Kalau bisa 4 orang nanti jadi yang 2 orang itu menutup bagian aurat, yang 2 orang satu mengambil air, yang satu lagi mengusap saja. Punten sajadah. Kan tadi teh. Nah, selalu. Nah, ini bagian auratnya mesti tertutup. Kalau 4 orang itu lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Nah, 2 orang pegang menutup aurat, yang satu bagian ngaguyur, arti bagian ngagosok gitu. Oke, tukeran. Pas badan sebelah kanan, abdi ngaguyur, Pak Tantan ngagosok gitu. Itu lebih efektif. Ngagi selang mangga, tapi kalau selang itu lihat diatur ketika apa? Mengguyurkan airnya. Jadi tong tarik teh. Masih gak nyuci mobil gitu ya. Di halangannya ku pandangan belah kaca gitu nya, airnya agar tidak terlalu keras airnya ke tubuh jasad. Baik. Ketika akan memandikan berarti kan harus dibuka ya pakaiannya. Nah, ketika membuka pakaian, kalau bagian bawah kan gampang tinggal diprosotkan. Nah, bagian atas agar mudah pakai gunting. Dipotong sebelah luar ini, lalu gunting juga bagian dalam. Mana gunting teh? Wah. Contoh apa contohnya tong digunting apa? Nah, dia mohon terus dia berikan dia terus balik itu bagian dalam bagian luar. Nah, kalau sudah digunting seperti itu mudah untuk mencabut pakaian. Tinggal diangkat ke atas, yang bawah tinggal diangkat terus ke gede, kemudian dibetot atau ditarik. Jelas ya? Itu lebih mudah. Kalau tidak digunting kan rada susah. Kenapa? Nanti kan tangan harus dikeataskan itu. Ke rumah ieu teh jasad sudah mulai agak kaku, terus dikaluarkan bisa balik deui. Ayo makan bisa cara nama ieu teh ada bisa diprosotkeun. Ya bagian bawah langsung dikaladapkeun. Cuma bagian atas. Jadi bagian atas digunting, nah bagian bawah mah langsung diprosotkeun dibentos kan. Iya bebeun. Ya dirapal we gitu aja. Asal terjaga we pokoknya auratna. Nah, tinggal dibuka, beberna, lalu dilepas. Itu lahnya gambarnya. Nah, ini kondisi jenazah sudah dalam keadaan tidak menggunakan apa? Pakaian. Nah, bagian aurat ini mesti terjaga. Bagian aurat mesti terjaga. Jangankan orang-orang lain yang tidak memandikan. Orang yang memandikan juga mesti terjaga auratnya. Rajen, sok tadi mulai pertama naon Pak? Mas sudah mas. Nah, makanya bisa sampaikan. Cucilah anggota wudu jenazah, mangga. Gayung artinya. Gayung ya contoh pokoknya gayung. Itu satu Tangan kanan terlebih dahulu. itu kok satu orang bukan dia kiri kanan. Boleh, boleh kiri kanan. Semua gitu. Tapi kanan Lebih kalau ada anggota badan yang kanan dan kiri, maka dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Ya. Yang kanan dulu, maksudnya dia bari ngaguyur cai ngagosok mangga. Mohon. Mohon dicuci. Belum. Nanti pakai sabun pas mulai mencuci anggota badan. Mangga sok dicuci anggota dulu, tangan dulu. Ya, tangan kanan. Terus sampai sikut saja langsung nggak apa-apa. Ya. Kan hirup deui. Terus Nah, terus nu kiri. Oh, mangga Pak. Kiri sampai sikut ya. Nah, di langkungan kenging terusan kenging ya tamu mangga. Mohon bagian bawah dan bagian dalam. Gitu. Baik. Sekarang bagian muka punten bagian kepala. guyur. Nah, ingat ketika bagian mulut, cukup saja dibersihkan begini kan. Terus bagian hidung juga diginikan saja. Terkudu dicalanakan. Selalu terus diguyur ke saya tidak. Ya cukup bagian luar saja gitu ya di seperti ini, lalu bagian
hidung dibersihkan, mangga. Jadi dikir atau kir. Maka pada kita tersabiat pada kuyuk gayu langsung tapi lalunan. Jadi bukan apa tapi tangannya lah. Tidak tertib juga tidak mengapa. Jadi aku ada wudhu. Ya pokoknya anggota wudhu apakah mesti tertib atau tidak mengapa. Jadi mau tangan dulu lalu mau muka dulu itu silakan, tidak ada ketentuannya. Nabi hanya mensunahkan cucilah anggota wudhu. Jadi muka sekalian dengan kepala. Ya, bersihkan tapi bagian mulut, hidung, lalu mukanya juga bersihkan, baru bagian kepala sampai kepala bagian belakang. Maka tepat. Pantrak tadi. Makanya ieu nu ngaguyur atuh ieu nu ngabasuh. Jadi ku nyari apa selesai. Keras karena Punten ya. Nah, ya diguyur, punten. Bagian mulut dibersihkan. Gitu. Terus punten bagian hidung bersihkan. Dari sini sambil diguyur bersihkan mukanya. Nah, baru punten bagian kepala, mari diguyurnya bersihkan punten. Nah, ini belakang yang satu nggak guyur di pinggir, tadi nggak bersihkan. Punten. Lalu bagian kaki mangga guyur bagian. Oh ya telinga, telinga juga dibersihkan. Ya pokoknya bagian kepala, tapi pas bagian-bagian anggota wudhunya ingat dibersihkan juga. Mangga bagian kaki. Tangan dulu. Oh, sampai lutut, sampai siku. sampai kedua mata kaki, dan kaki mata ya sikut. Iya. Dilebihkan juga boleh. Sudah? Ya. Beres. Ta'ina mencuci anggota badan bagian atas bawah, dan ingat atas juga punten termasuk mencuci bagian kelamin dan punten bagian kepala kakang pengkalangku. Terus bagian bawahnya juga termasuk mencuci bagian dubur. Jadi dibersihkan, cukup punten dicebok ke kudu, diurut-urut. Nah, di sebagian tempat ada yang mempraktekkan Iya. jasad itu didudukan. Iya. Nah, didudukan begini. Nah, tasnya ada diurut-urut. Iya. Au. Iya. Ngeri ya. Sampai keluar kotoran, bahkan kotoran yang berwarna kehitam-hitaman. Nah, itu tidak ada ajarannya di dalam ajaran Islam. Bahkan tidak boleh memperlakukan jenazah secara kasar, mesti diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Maka sok nggak boleh itu gimana lah. Bager. Maka sok aja. Gas. Bagian badan sebelah kanan diguyur deh cai. Tadi salah di aya nu ngaguyur anu ngagosok sareng pada ngaguyur sareng pada ngagosok. Atas dulu, Pak. Oh, di atas dulu baru ke bawah. So, Pak Tata mau ngagosok atuh. Nah, Bapak bagian badan kanan dulu, Pak. Atas. Kanan atas. Apa diguyur lah terus di sabun di Nah, semuanya. Jadi dicuci itu begini, Pak. Guyur air. Bagian badan sok diguyurkeun ku cai. Bari ngagosok ku sabun. Kami nganggo sabun batang biasa langsung ke sabun batang. Tapa minte ngangge sabun cebok kantun di ieukeun lah masyarakat bari digosok maka. Oh, bari ngaguyur, Pak. Yang kanan dulu, Pak, ini Pak sebelah kiri. Nah, ini yang kanan. Nah, kanan. Eta kade bagian aurat dikodok, Pak, kodok. Eta bagian jepang kaina atuh. Nah, kade atuh. Jangan beli gini kan. Oh, segitunya.